103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania tiba saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri sesi Bincang Sehat. Dan kali ini kita kedatangan narasumber, ya sudah hadir juga di studio kita, Dr. Devianti A. Pramudia, spesialis orto, dokter gigi spesialis ortodontis, Brawijaya Dental Studio Antasari, BDS Antasari, dan Dharma Wangsa Dental Studio DDS. Dan tema kita pagi ini adalah kapan saat yang tepat memakai kawat gigi atau behel, ya dok ya? Iya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Kabar baik, Nurul, apa kabar? Oke, baik. Ini temanya menarik banget deh temanya, karena siapa sih yang nggak pengen punya gigi yang putih, sehat ya dok ya? Satu Iya. lagi yang penting harus rapi. Apalagi itu juga sebagai penunjang berkarir, Iya. biar tambah percaya diri, ya kan dok? Oh iya dong, betul. Tapi betul pertanyaannya, kapan sekali. ya saat yang tepat untuk memakai kawat gigi? Nah, Mm-mm. nanti kita bakal bahas bareng dokter, tentunya di Oke. segmen berikutnya. Dan untuk DFM Mania yang punya pertanyaan, bisa dikirimkan ke WhatsApp di nomor 0811991034. Dokter, ini kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Tapi Oke. sebelumnya DFM Mania nanti untuk DFM Mania yang punya pertanyaan bisa langsung kirimkan ke WhatsApp atau juga bisa di drop di kolom komentar di live kita di Instagram. Nanti kita bakal pilih 5 orang sampai dengan 7 orang, nanti ada hadiah menarik untuk DFM Mania. Ya dok ya? Iya, Oke, boleh. langsung ke pertanyaannya. Bisa dijelaskan dulu nih dok, apa sih itu behel dan fungsinya seperti apa? Silakan dokter. Oke, jadi ya, behel itu adalah salah satu alat yang fungsinya itu tidak hanya untuk merapihkan, tapi untuk memperbaiki fungsi-fungsi gigi itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi misalkan kan giginya berantakan tuh, Mm-mm. giginya berantakan, kita jadi ngunyah tuh jadi nggak enak kan. Iya. Nah, terus giginya tuh ada yang tonggos, misalkan kita jadi nggak bisa menelan ataupun menggigit dengan baik gitu. Lalu kalau misalkan giginya ada yang bercelah, ada spacing, ada kayak space-nya gitu kan, kita Mbak Nurul aja kalau ngomong giginya bercelah kan pronunciation-nya atau apa pengucapannya tuh jadi nggak jelas kan. Nah, jadi fungsinya alat orto itu tidak hanya rapi, tapi kita harus bisa memperbaiki kelainan-kelainan itu sehingga fungsi gigi itu bisa menjadi lebih baik gitu, bisa menjadi seperti seharusnya. Iya sih, memang DFM Mania, memang kalau before dan after pasang behel, itu tuh kerasa sih dok, fungsi yang tadi dokter bilang kayak lebih menggigit antara rahang atas sama rahang bawah. Betul. Jadi kalau kita ngomong, kalau kita makan itu lebih maksimal lagi fungsi giginya. Iya. Jadi tidak hanya rapih ya, tapi juga hubungan rahang atas, hubungan gigi atas dan gigi bawah itu harus harmonis. Jadi percuma atas sama bawah itu rapih, tapi nggak ketemu gitu. Kita nggak bisa gigit dengan enak, kita nggak bisa ngunyah dengan nyaman. Itu berarti fungsi pemakaian behelnya itu tidak berjalan dengan baik. Oke, ini pertanyaan yang umum banget nih dok. Iya. Berapa lama sih perawatan pemakaian behel? Ini pertanyaan seluruh seluruh umat. Oke. Jadi ada kasus-kasus yang ringan, ada kasus juga yang berat gitu. Jadi ada yang giginya harus dicabut, ada juga yang enggak. Kemudian kita lihat nih, pasiennya masih muda enggak? Atau udah lebih tua enggak? Pastinya kan beda tuh tulangnya. Iya. Jadi tiap orang itu berbeda. Kita nggak bisa tuh disamakan gitu kan. Jadi kayak misalkan dok saya mau di behel tapi tetangga saya atau adik saya tuh pakainya cuma setahun, saya bisa nggak cuma setahun? Nah itu nggak bisa, kita harus lihat dulu nih kasusnya kayak gimana. Tapi memang itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Oke, bertahun-tahun ya dok ya. Bertahun-tahun bisa. Dan harus rajin kontrol juga. Iya, jadi itu juga ngaruh ya. Nah, kooperatif pasien itu juga ngaruh banget gitu. Jadi kalau udah pakai behel lalu kontrolnya jarang gitu. Kemudian kadang-kadang makanan tuh nggak kita jaga. Jadi makanan tuh kita asal-asalan gitu kan. Jadi banyak behel yang copot. Nah, jadi fungsi behelnya juga nggak terfungsi dengan baik. Akhirnya durasi perawatan jadi lama gitu yang harusnya cepat jadi
lama-lama. Oke. Berarti kooperatif pasien juga menentukan berapa lama perawatan Banget, itu ya dok ya? banget, Mm-mm. banget. Oke, ini Mm-mm. pertanyaan berikutnya nih dok. Tadi sempat disinggung tentang dicopot giginya, habis itu Mm-mm. dipasang. Nah, Mm-mm. case-case seperti apa sih dok yang mengharuskan dokter orto mencabut gigi untuk bisa dipasangkan behel? Oke, jadi ya sebelum perawatan pemasangan behel itu kita tuh nggak langsung misalnya Nurul datang, saya mau di behel, nggak tiba-tiba kita pasang itu enggak. Iya. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama harus difoto dulu, di ronsen. Ronsennya juga ada dua tuh, ronsen dari depan sama ronsen dari samping. Iya. Kemudian dicetak. Itu fungsinya buat apa? Untuk kita menganalisa apa sih ini kelainannya, apa sih ini penyebabnya gitu kan. Nah, nanti dari analisa itu kita kelihatan nih, misalkan, oh ini ternyata giginya besar-besar, tapi tulang penyangga giginya tuh rahang saya kecil gitu. Jadi kalau misalkan rahangnya kecil, giginya besar, nggak cukup dong tempatnya. Itu salah satu syarat kenapa gigi harus dicabut. Tapi ada beberapa ya. Tapi ini salah satunya lah. Kenapa gigi harus dicabut? Karena nggak ada tempatnya. Oke, nggak ada tempatnya. Nggak ada tempatnya. Kurang lebih Aduh. seperti itu. Jadi sebelum masang behel pun DP Mani ada prosesnya gitu ya dok ya. Harus di ronsen dulu ya. Harus ronsen. Jadi yang baik itu memang seperti itu. Analisa harus jelas. Jadi enggak kita datang ke dokter, dok saya pengen di behel gitu kan. Terus tiba-tiba saat itu juga kita langsung pasang gitu. Enggak, itu ada tahapan yang penting gitu kan. Itu tadi analisa. Analisa itu didapatkan dari ronsen, ronsennya juga ada 2 dan percetakan. Oke. Pencetakan rahang ya, cetak gigi. Gitu. Untuk bisa dianalisa sama dokternya. Betul. Dokter ada berapa sih jenis behel yang sekarang sudah beredar di masyarakat? Oke. Kalau jenisnya sih ada beberapa ya. Jadi ada yang metal, ada yang keramik, ada juga yang bening gitu. Bening itu kayak semacam dari antara kristal dan kaca, itu juga ada. Iya, gitu kan. Lalu selain itu ada juga yang dia nggak pakai karet, tapi pakai kayak slot, namanya self ligating. Jadi self ligating itu behelnya tuh udah nggak pakai karet lagi, tapi kayak pakai ada pintu otomatis yang nyatu sama behelnya gitu. Ada macam-macam. Lalu kalau misalkan ada sekarang tuh, dok saya nggak mau pakai behel, tapi saya pengen giginya rapi. Ada nggak? Ada juga. Namanya clear aligner. Mungkin sekarang sering dengar juga ya. Clear aligner itu jadi kayak tray-nya itu satu set itu terdiri dari beberapa tray. Nah, dia itu tiap 2 minggu ataupun tiap periode tertentu itu harus diganti. Jadi nanti tray itulah yang akan meng-guide gigi kita ke posisi yang benar. Oke. Menurut dokter sebagai spesialis ortodontis ya, yang mana yang lebih efektif? Apakah kemudian pemasangan behel atau yang tadi clear aligner? Karena kan lagi trennya tuh yang clear aligner ya sekarang. Sebetulnya kalau behel itu kan dokter gigi yang aktif ya. Sorry, ortodontisnya yang aktif. Kitanya yang aktif untuk mengencangkan dan mengganti kawatnya gitu kan. Tapi kalau misalkan clear aligner itu ya benar-benar tergantung dari pasien. Kalau misalkan banyak banget nih ya pasien saya, dia udah pakai clear aligner, tapi tiba-tiba clear alignernya hilang atau copot atau patah gitu kan, itu susah juga gitu. Jadi lebih sulit, lebih tidak terkontrol oleh ortodontisnya gitu. Sedangkan kalau behel sih kita lebih bisa ini ya, bisa masuk gitu. Cuma kalau dari segi efektifnya sama-sama aja gitu, dua-duanya oke kok. Dua-duanya oke, asalkan memang kalaupun clear aligner pemasangannya baik ya oke aja. Iya. Yang penting jangan yang abal-abal ya dok ya. Aduh jangan banyak. Dan itu pun ya yang clear aligner pun itu bukan 100% pasiennya aja ya, yang buat, dia harus dicetaknya juga oleh ortodontisnya, itu juga harus dianalisa oleh ortodontisnya juga gitu. Jadi tidak benar-benar kita lepaskan sama pasien.
Oke, jadi seperti itu deh temanya. Balik lagi ke temanya dok, jadi kapan Mm-mm. sebaiknya atau kita tuh pentingnya memasang kawat gigi? Pas di situasi seperti apa? Wah udah harus pasang nih kayak gitu. Oke. Ya kalau misalkan kita sudah melihat ataupun merasakan ada keluhan-keluhan, ya. Nah, misalkan nih, aduh, saya merasa gigi saya berantakan banget, gitu kan. Atau saya merasa makannya jadi nggak enak, gitu Mm-mm. kan. Nah, itu kita sudah merasakan kebutuhan, ya itulah saat yang tepat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara umur, gitu Iya. kan, misalkan, kapan nih? Ini kalau anak-anak boleh atau enggak? Atau Mm-mm. gimana? Kalau umur sih saya biasanya kalau saya lihat kelainannya hanya pada giginya aja, biasanya saya tunggu sampai anak itu berumur 13 sampai 14 tahun, sampai gigi tetapnya tumbuh ya. Mm-mm. Ya, kalau misalkan enggak sih, sorry, kalau misalkan saya lihat ada kelainan tulang gitu kan, ya bisa sih sebetulnya sebelum dari umur itu, dari sebelum itu. Tapi biasanya kalau masih anak-anak juga nggak pakai behel yang fix atas bawah ya, itu biasanya dikombinasikan dengan alat lepasan. Oke, jadi seperti itu deh temanya. Ketika kita Mm, sudah merasa butuh sekali atau mungkin mm-mm. sudah tidak percaya diri ya dok ya, Iya, tidak percaya boleh. diri, atau udah ada keluhannya deh, Mm-mm. gitu. Oke dokter, kita lanjut lagi ya. Boleh. Untuk DP Money yang punya pertanyaan boleh dikirimkan ke WhatsApp. Nanti kita ada hadiah voucher dan juga bingkisan ya untuk beberapa orang yang beruntung ya dok ya. Iya. Oke. Ini ke pertanyaan berikutnya, dok. Kira-kira kemana sih sebaiknya kita harus melakukan perawatan gigi atau pemasangan gigi? Apakah sebenarnya harus di dokter spesialis orto atau sebenarnya di dokter gigi umum pun boleh? Bedanya apa? Oke. Jadi kalau kita mau masang behel ya, Mm-mm. pastikan dokternya itu adalah dokter gigi spesialis ortodonti. Oke. Jadi di belakangnya itu ada DRG titik SP Ort gitu. Mm-mm. Bedanya apa gitu? Jadi dokter gigi spesialis ortodonti itu adalah dia sudah dokter gigi, Mm. tapi dia mengambil spesialis lagi minimal 3 tahun gitu. Kemudian dia sudah diuji juga kompetensinya gitu untuk melakukan perawatan orto. Mm-mm. Nah, jadi mungkin nanti yang mau memakai atau tertarik memakai behel, coba lebih selektif lagi apakah memang dokternya itu sudah berkompeten untuk memasang orto atau belum Hmm. gitu. Oke. Tapi kalau Mm-mm. ke dokter gigi biasa boleh dok? Seharusnya Spesialis. spesialis ortodonti karena itu Mm-mm. tadi Mm-mm. ortodonti itu udah diuji, sudah kita udah kuliah lagi gitu Iya ya, iya iya. ada tambahan kuliah minimalnya aja udah 3 tahun. Jadi setelah Mm-mm. kita jadi dokter gigi, kita kuliah lagi minimal 3 tahun untuk hanya mendalami orto aja. Jadi sebenarnya orto itu tidak, orang pikir kan pasang orto itu gampang gitu kan, Mm-mm. Mm-mm. behel dipasang kemudian tiba-tiba jadi lurus lagi, enggak gitu, itu tuh rumit, sesuatu Iya. hal yang rumit gitu kan. Karena itu tadi tidak hanya rapi, tapi kita juga harus bisa memastikan hubungan gigi itu bagus gitu, tidak hanya gigi dan gigi, tapi gigi dan gusi, gigi dan tulang gitu. Jadi gigi dan sendi-sendi. Jadi hati-hatilah gitu kalau kita mau memasang orto, coba lebih teliti lagi gitu apakah Mm-mm. dokternya itu sudah berkompeten atau belum. Oke. Takutnya bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah Malah menambah masalah. masalah. Aduh, aduh Betul dokter kalau sekali. sekarang nih ya di toko oren aja banyak dok yang jual Iya, peralatan dentis ini apa behel ya, nggak iya, tahu deh. Dia temanya harus lebih selektif lagi. Tadi yang kata dokter harus dengan dokter spesialis ortodonti ya dok iya. ya. Apalagi mulut itu kan ya salah satu kesehatan ya, Mm-mm. apa namanya, jendela, Iya jendela. benar. Semua kan kita makan segala macam lewat mulut gitu. Jadi kita harus hati-hati lah ya dalam Benar-benar. memilih. Oke dokter, ini ada pertanyaan dari via WhatsApp. Oke. Nih, kalau mau pasang behel itu menurut saya bagus sih dok. Saya pernah pasang Hmm, behel, pertama kali pasang itu sakit banget sampai nggak bisa makan. betul. Pertanyaannya dokter, ada nggak sih dok efek samping dari pemasangan behel? Mhm. Silakan Efek dokter. sampingnya, oke. Jadi biasanya kalau terlalu sakit ketika dipasang, Mhm. mungkin tekanan atau kawat yang dipasangnya itu terlalu besar, ya. Hmm. Nah, itu bisa bisa sakit lah gitu. Jadi
Makanya kita harus selektif, kita harus cari dokternya juga dokter yang ini ya. Jadi dia bisa memberikan perawatannya tuh nggak ada efek sampingnya gitu. Tapi kalau misalkan kita pasang ortonya sembarangan, kita sembarangan pasang behel gitu ya, ya banyak gitu efek sampingnya. Gigi bisa mati, bisa keluar dari soket gitu. Ya maksudnya kalau sakit terus-terusan juga berarti ada yang salah nih Iya. gitu kan. Tapi selama proses pemasangan dilakukan dengan benar, pun kalaupun ada rasa sakit biasanya hanya 3 hari lah, nggak nyampe seminggu. Kalau lebih dari seminggu harusnya eh, pasiennya balik lagi aja, dok ini kenapa ya, kok bisa sampai seminggu gitu kan. Mungkin nanti kita bisa kurangin tekanannya atau lain hal lah, banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau dibiarkan aja ya pastinya bisa berdampak. Berarti sebenarnya kalau sakit itu adalah hal yang normal ya dok ya dalam Betul. pemasangan awal-awal pemasangan behel. Betul, karena gigi kan digerakkan gitu. Ya, ditarik-tarik. Tapi itu pun maksudnya walaupun kita menggerakkan gigi harus dengan pelan-pelan lah gitu. Jadi walaupun sakit, oke, kita masih bisa beraktivitas gitu kan, nggak sampai yang sakit kepala segala macam. Nah, kalau terlalu sakit sekali, berarti ada yang salah. Itu harus kita harus balik lagi deh gitu. Kenapa ya? Saya nggak bisa ini karena seharusnya tuh tidak seperti itu. Akan ada rasa sakit, tapi tidak yang sampai nggak bisa beraktivitas gitu ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Tidak. Oke. Ke next pertanyaan dok. Boleh. Ini dari Rahmat di Meruya Kembangan Jakarta Barat. Mau nanya, bolehkah pasang behel saat sedang perawatan saluran akar gigi? Jadi gigi saya masih dalam keadaan tambalan sementara. Saya ada rencana untuk pakai behel dalam waktu dekat. Lebih baik pakai behel setelah perawatan saluran akarnya selesai atau perawatan akarnya dilanjutkan setelah pakai behel ya? Terima kasih dokter. Oke. Jadi ya salah satu syarat untuk bisa dipakai behel atau behelnya dipasang adalah giginya itu harus sehat dulu. Harus nggak boleh ada masalah. Jadi kalau misalkan ada yang berlubang aja harus ditambal dulu. Apalagi ada yang dirawat saluran akar gitu. Jadi beresin dulu permasalahan yang ada di gigi gitu. Udah beres baru deh kita pasang ya. Pokoknya kalau dipasang behel itu ini ya kita harus ekstra tuh semuanya. Ekstra jaga kebersihan, ekstra sikat gigi gitu kan. Jadi akan lebih mudah di apa namanya dirawat kalau giginya itu udah nggak ada apa-apa dulu deh. Oke, berarti diselesaikan dulu begitu ya dok? Selesaikan dulu. Kalau misalkan ada lubang harus ditambal dulu. Ada sisa akar nih, misalkan saya dulu pernah dicabut tapi kayaknya cabutnya nggak bersih nih, masih ada sisanya, itu harus diambil dulu. Jadi harus bersih, nggak ada apa-apa gitu ya, baru bisa dipakai atau dipasang alat orto. Jadi begitu ya Mas Rahmat ya, semoga menjawab ya dok ya. Ini udah pengen pasang behel dok. Sabar dulu, selesaikan dulu masalah yang ada di mulut. Ini next question dok dari Teh Tina Wihadi. Mau tanya dokter, setelah pasang behel selain ke dokter itu bahaya nggak sih dok? Karena sekarang banyak tuh yang asal pasang di pinggir jalan juga banyak. Ini butuh penekanan lagi nih dok kayaknya. Silakan dokter. Berbahaya sekali, itu tadi yang saya bilang ya. Kalau misalkan perawatan orto tidak dilakukan dengan semestinya, yaitu bisa malah giginya jadi mati atau malah bisa ada kondisi-kondisi yang tidak diinginkan ya, bisa ada infeksi segala macam. Jadi hati-hati dan selektif lah ya dalam memilih perawatan, terutama kan behel itu salah satu kesehatan ya, fungsinya itu untuk kesehatan. Estetis itu saya bilang kalau estetik atau jadi cantik itu bonus deh gitu, yang penting itu sehatnya dulu. Ngunyahnya enak segala macam enak, nah, estetik itu ya itu bonus gitu. Jadi gitu, jangan asal pilih, harus lebih selektif lagi lah, bijak memilih dok. Betul sekali. Next question dok, ini biar kebaca semua ya dok ya. Silakan. Dari Dila di Bidara Cina, dokter kalau ternyata karena satu dan lain hal harus pindah dokter gigi, apa yang harus disiapkan dok? Berarti sudah pasang. Sudah pasang orto ya. Nah biasanya kalau dokter itu akan dokter ortodontis ya, dia akan meminta cetakan sebelumnya, kemudian ronsen sebelumnya, dan catatan medis sebelumnya. Jadi udah
harus tahu nih dokter yang akan meneruskannya, oh sebelumnya tuh dia udah tahapan mana nih, apakah masih awal, apakah akhir, apakah tinggal apa gitu kan. Jadi ada komunikasi antara dokter sebelumnya dengan yang akan merawat dalam bentuk ini ya Oke. dokumen gitu. Biasanya surat. Oke, masih bersama Dr. Devianti Apramudia, spesialis orto, Dr. Gigi, spesialis ortodontis Brawijaya Dental Studio Antasari, dan Dharma Wangsa Dental Studio. Oke dok, kita sambung lagi tadi pembahasan kita tentang kapan sih waktu yang tepat untuk memakai behel. Iya. Ini masih ada pertanyaan lanjutan lagi dok. Apakah berbahaya bagi kesehatan jika pemakaian kawat gigi yang terlalu lama? Oke. Silakan dok. Oke. Jadi ya memang pada beberapa kasus ada ya pasien yang memang harus pakai kawat itu lumayan lama, 4 tahun kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya berbahaya atau enggak, selama kita bisa menjaga kebersihan dan kesehatan mulut kita dengan baik, insya Allah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kecuali misalkan kita tidak menjaga kebersihan mulut kita ya. Jadi kayak plaknya banyak, kemudian kita nggak pernah kontrol juga gitu kan. Ya itu bisa ini ya, bisa gusi kita bisa jadi bengkak, itu bisa lah. Bisa akan ada masalah yang lain. Tapi itu tadi ditekankan kalau tidak kita bisa menjaga kebersihan mulut kita dengan baik dan kita kontrolnya juga rajin, terkontrol ya semuanya, itu enggak ada masalah. It's okay dok ya? It's okay. Oke, next question dokter. Ini terkait dengan pemasangan behel di salah satu bagian aja atau rahang aja, bisa jadi atas aja atau bawah aja, itu gimana pendapat dokter? Silakan dok. Iya itu sering ya dengar, dok saya pengen rahang bawahnya aja, saya ngerasa atasnya aja tuh, soalnya atasnya tuh udah rapih gitu. Ya sebenarnya nggak bisa ya. Biasanya pemakaian atau pemasangan behel itu harus atas dan bawah. Walaupun salah satu rahangnya sudah terasa ataupun terlihat rapi, tapi kan itu tadi fungsinya behel itu kan supaya atas dan bawah itu dan juga jaringan di sekeliling itu bisa harmonis gitu. Jadi kalau misalkan atasnya aja tapi dia gigitannya jadi nggak enak kan nggak bagus ya, nggak baik. Jadi biasanya atas dan bawah, walaupun tidak dilakukan, ada beberapa yang tidak dilakukan dalam satu waktu. Misalkan atas dulu, kemudian beberapa bulan berikutnya baru yang bawah. Itu nggak apa-apa. Gitu ya. Yang jelas pada akhirnya kedua-duanya harus dipakai. Oke, jadi begitu ya dok ya? Iya. Kalaupun misalnya memang harus satu-satu, tapi harus dua-duanya mengalami. Pada akhirnya dua-duanya harus dipasang gitu, nggak bisa. Oke dokter, ini masih ada satu pertanyaan lagi nih dok. Apakah behel aman untuk ibu hamil? Nah, silakan dok. Iya, kalau ibu itu dari Mama Dea. Oke, Mama Dea. Oke. Mama Dea, jadi pada saat hamil itu pasti kan hormonnya juga akan ini ya, ada perbedaan hormonnya. Bisa aja, nggak masalah gitu. Mama Dea pakai behel, yang penting itu tadi menjaga kebersihan mulut, karena itu seperti tidak penting tapi dalam perawatan orto itu sangat penting ya. Iya. Nah, karena kalau misalkan pada saat hamil kita gosok giginya ataupun ada sisa makanan lah yang tertinggal di dalam mulut, akan lebih mudah lagi untuk gusi itu menjadi bengkak ataupun berdarah. Nah itu kenapa kok beda sama yang biasanya gitu kan. Dulu saya enggak kok, waktu enggak lagi hamil saya kondisi kayak gini enggak apa-apa, sekarang kok kayaknya saya jadi lebih mudah berdarah gitu kan. Nah, itu karena hormon. Ya, tapi sebenarnya apakah bisa atau enggak, bisa aja. Bisa aja dok ya. Yang penting itu tadi jaga kebersihan mulutnya aja. Dokter, ini waktunya sedikit lagi. Biar lebih ngena lagi mungkin after pemasangan behel, apa sih perawatan-perawatan khusus yang harus kita perhatikan? Mungkin dari cara sikat gigi atau pantangan makanan dan sebagainya. Silakan dokter. Ya, jadi kalau sudah dipasang nih behelnya, yang pertama adalah hati-hati ya pada saat makan. Ya, kalau saya sih tidak bisa bilang kamu jangan makan A, B, C, D, itu enggak. Tapi lebih menekankan pada hati-hati dengan cara kita memakan gitu kan.
Kayak misalkan kalau kita makan-makan yang tajam gitu ya, kayak keripik ataupun tulang ikan gitu ya, ya tolonglah lebih diperhatikan gitu kan, jangan kita ngambil segenggam terus kita makan kayak gitu, jangan. Lalu kemudian kayak makan makanan yang keras kayak steak ataupun apel, ya nggak mungkin juga kita nggak makan itu ya, makan makanan yang sehat. Perhatikan, jadi kita harus potong-potong lah, jadi dia bagian-bagian yang kecil. Terus kita akan misalnya kita makan jagung gitu, disisir gitu jagungnya. Jadi lebih menekankan ke cara makannya aja deh gitu. Lebih Sebenarnya hati-hati. nggak ada pantangan tapi caranya itu ya dok ya. Iya, kalau bilang pantangan ya kasihan juga ya, tapi harus lebih hati-hati terhadap makanan yang sorry tajam dan lengket, itu aja. Hati-hati makanan yang tajam dan lengket, juga lebih berhati-hati dalam penyajiannya, harus lebih kecil-kecil. Kalau untuk perawatannya dokter, sikat giginya mungkin? Ya, kalau perawatan sih sikat gigi pastinya beda. Karena kalau dari behel kan ada ini ya, ada behelnya. Jadi sikat giginya juga khusus. Sikat giginya tuh ada yang kayak sikat gigi orto, dia lebih cekung gitu dalamnya. Kemudian ada juga kayak sikat gigi mini. Nah, sikat gigi mini itu juga perlu banget gitu untuk ngebersihin di sela-sela bracketnya ya. Oke. Jadi seperti itu defemannya. Jadi sebelum, pas pemasangan, dan afternya harus diperhatikan semuanya dok ya? Iya. Harus rajin kontrol juga. Rajin kontrol, dan kuncinya sih satu ya. Kebersihan. Baik, itu dia defemannya. Terima kasih banyak untuk Dr. Devianti A. Pramudia, spesialis orto, Dr. Gigi spesialis ortodonti, Brawijaya Dental Studio Antasari, dan Dharma Wangsa Dental Studio. Terima kasih banyak dokter untuk kedatangannya hari ini. Sama-sama Nurul. Senang banget. Oke. Nanti untuk yang voucher sama bingkisannya kita umumin by WhatsApp ya Mbak ya. Oke, DFM yang ketinggalan videonya nanti kita post juga di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta Dr. Devianti juga kru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.